Pulang kampung kali ini, aku seperti diingatkan bahwa kehidupan itu tidak selamanya. Kita manusia, suatu saat pasti akan mengalami kematian. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tarak tung. Selamat lebaran guys, selamat liburan. Kembali dari nol ya. Jadi di spesial lebaran kali ini udah pasti nih kontennya juga spesial. Dimana kali ini tuh ada kisah pulang kampung ya. Dari maestro kita nih, yaitu Bristory yang pastinya wah gila sih. Pokoknya kalian harus tonton sampai habis karena dijamin gak bakal nyesel. Dimana ternyata orang yang mudik sama orang ini sudah meninggal dunia. Ya nanti kalian lihat lah ceritanya itu kayak gimana. Sebelum dimulai kayak biasa ya, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak. Terus jangan lupa juga follow Instagram gue guys, The Real Aditya, biar cepat 1 juta follower. Kok nggak 1 juta nih? Jangan lupa juga mampir ke TikTok RJ5 di mana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube. Yuk, paralang buruan. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2018, di mana pada saat itu kan lagi rame-ramenya mudik. Ya maklum lah, yang tinggal di kota pasti kangen dong sama suasana kampung halaman. Begitu juga dengan Yuda nih, seorang bujang yang udah lama tuh dia nggak mudik. Kira-kira sekitar 7 tahun lah dia udah nggak pulang kampung. Wah, lama juga ya. Waktu itu Yuda ini udah dalam perjalanan pulang, dia itu naik bis. Yuda coba tuh lihat sekitar. Karena emang ini tuh udah hampir tengah malam, jadi suasana bis itu sepi ya. Mungkin orang-orangnya itu udah pada tidur. Yuda coba lihat sekitar, di dalam bis itu ya suasananya gelap karena lampu udah dimatiin. Jadi terkadang lampu dari jalanan itu beberapa kali masuk ke dalam bis. Gak lama, bis yang ditumpangin Yuda ini masuk jalur tol Cipali. Di situ perasaan Yuda udah seneng banget karena sebentar lagi dia bakal sampai tujuan. Wah, nggak sabar banget nih gue. Yuda bayangin ya kalau orang tuanya nanti bakal shock pas lihat anaknya pulang. Karena saat itu Yuda sengaja nggak ngasih kabar. Ya bayangin guys, 7 tahun nggak ketemu orang tua itu kayak mana? Jadi dalam perjalanan pulang itu si Yuda ini kayak inget-inget lagi ya kondisi rumah dimana dia tuh kangen banget sama orang tuanya. Dia juga nggak nyangka ya kalau tahun ini dia itu bisa mudik karena emang sebelum-sebelumnya itu ada masalah kerjaan yang dia nggak bisa tinggalin. Saat itu si Yuda ini duduk sendirian ya di kursi tengah, jadi sampingnya itu kosong. Dia mikir ya kok tumben nih udah mau lebaran penumpangnya nggak penuh. Apa mungkin udah pulang mudik duluan kali ya, pikir si Yuda pada saat itu. Ya udahlah, Yuda pun benar-benar menikmati perjalanan di malam itu. Dia nggak ngantuk tuh sama sekali karena emang dia merasa sangat senang. Dan juga di dalam bis pada malam itu, karena emang udah tengah malam ya, suasananya itu sepi, nggak ada suara apapun. Hingga Yuda perhatiin tuh penumpang satu persatu. Ada yang tertidur pulas, ada yang lagi natap keluar jendela, dan ada beberapa dari mereka yang lagi sibuk mainin handphonenya. Mereka semua tuh sibuk sama aktivitasnya masing-masing tanpa peduliin satu dengan yang lainnya. Termasuk mereka juga nggak peduli sama Yuda yang dari tadi lagi ngeliatin mereka. Dan dalam gelap itu Yuda juga ngeliat ada anak perempuan yang lagi perhatiin dirinya. Mungkin usianya sekitar 4 tahunan.
Kepalanya muncul tuh dari sandaran kursi, di mana Yuda ini sempat kaget ngeliat anak kecil tersebut. Lah, ada bocil nih. Yuda langsung senyum ke anak tersebut, tapi anaknya tuh kayaknya malu-malu gitu deh. Anaknya langsung ngumpet lagi tuh di balik kursi. Tapi perlahan anak itu muncul lagi dong dari balik kursi. Wajahnya itu sangat lucu lah kalau menurut Yuda. Di situ Yuda senyum ke anak itu, lalu anak itu pun kembali senyum ya kepada Yuda. Dan gak lama nih, kedengeran suara teguran dari ibu anak tersebut. Nilam, ayo tidur. Ma, ada Om di situ. Ibu Nilam pun penasaran kayaknya. Dia mutusin buat berdiri tuh. Dia celingak-celinguk yang ngeliat om-om yang dimaksud sama si Nilam tadi. Dan saat ibu Nilam itu berdiri, Yuda itu ngeliat kalau wajah dari ibu tersebut sepertinya agak pucat, mungkin karena kelelahan. Rambutnya itu terurai dan wajahnya sangat cantik. Ibu Nilam tuh masih celingak kiri, celingak kanan kayak orang kebingungan ya nyari si Yuda. Udah gak ada siapa-siapa Nilam, ayo tidur. Buset, masa ya gue gak kelihatan? Gila kali tuh ibu-ibu, pikir Yuda pada saat itu. Ya udahlah, dia gak mau ambil pusing. Hingga nih gak lama bis itu belok masuk ke jalur peristirahatan. Sepertinya bis akan istirahat terlebih dahulu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Di lain tempat, sebut aja nih namanya Hudar, seorang driver tuh yang kerja di Jakarta, juga mutusin buat mudik. Karena emang dia tuh kena macetnya Jakarta, jadi dia tuh baru sampai Tol Cipali itu tengah malam. Nasib. Di situ Hudar ini nyetir sendirian ya, sampai-sampai dia itu ngerasa capek. Ya udahlah, dia pun mutusin buat istirahat dulu aja daripada kenapa-kenapa ya kan di jalan. Pada saat itu Hudar ini berhenti ke tempat peristirahatan dan mobilnya itu diparkir di sebelah bis. Hudar keluar tuh dari mobil, dia kretek-kretekin badannya dan dia cari tuh warung yang cocok buat istirahat. Akhirnya ketemu nih di ujung nih, warungnya nggak terlalu rame, cuman ada beberapa doang tuh yang keisi mejanya. Dia langsung pesen kopi hitam ya supaya nggak ngantuk lagi bos. Sambil istirahat, Hudar ini asik tuh main handphonenya hingga dia nggak sadar ya kalau sedang ada yang memperhatikan dia. Hudar mulai tuh alihin pandangannya dari handphone ke orang tersebut. Iya ya. Itu orang kok liatin gue terus karena emang lampunya rada remang-remang. Hudar coba tuh perhatiin terus. Kayak kenal. Orang itu duduk terus ya sambil dia natap ke Hudar beberapa kali senyum-senyum gitulah. Si Hudar ini juga kaget ya. Itu kayaknya si Yuda deh. Kok bisa-bisanya gue ketemu sama Yuda di sini? Langsung aja tuh dia nyamperin si Yuda. Loh, Yuda, aku kira siapa tadi? Oh iya, kamu sama siapa Yud? Sendiri nih. Kamu mau kemana Dar? Mudik juga? Iyalah. Oh iya, naik apa kamu? Obrolan mereka tuh terus berlanjut ya. Maklum Hudar sama Yuda ini udah lama gak ketemu. Jadi banyak tuh yang diobrolin. Dimana mereka berdua ini dulunya adalah teman satu SMA. Tapi harus kepisah ya karena kampusnya yang berbeda. Karena saking sibuknya nih si Hudar sama Yuda itu tahu mengenai info masing-masing ya, dari kabar burung yang beredar aja tuh dari temen-temennya sama lihat medsos masing-masing. Di situ Hudar juga mutusin buat ngajak si Yuda ini pulang bareng ya, hitung-hitung nemenin dia lagi nyupir. Yuda pun akhirnya setuju ya karena dia pikir mungkin dia bisa bercerita lebih banyak nih dengan sahabat lamanya. Jalanlah tuh mobil. Tapi akhirnya nih selama perjalanan justru mereka itu lebih banyak diam. Lah, kok malah jadi begini? Karena nggak tahan dengan suasana yang awkward, Hudar pun memulai pembicaraan. Dia mulai nanya tuh tentang kerjaan Yuda sampai dengan kondisinya. Disitulah Yuda cerita kalau dia ini sempat sakit dan dirawat beberapa hari aja. Tapi Hudar sedikit nggak percaya karena kata teman-teman yang lain Yuda itu sakitnya sakit parah.
Singkat cerita nih, Hudar pun mutusin nih buat nganterin Yuda itu pulang ke rumahnya. Karena emang seingat si Hudar ya, jarak rumah mereka itu nggak terlalu jauh, paling sekitar 15 menitan. Dan sudah hampir 2 jam mobil itu berjalan. Suasana di dalam itu begitu sepi, karena emang tidak ada lagi obrolan. Hudar sendiri lama-kelamaan mulai nggak nyaman tuh dengan parfum yang dipakai sama si Yuda. Ini Yuda kok pakai parfum kayak begini? Nggak berselang lama, mobil Hudar pun masuk ke sebuah pemukiman di daerah Sambung Harjo. Pemukiman di sana terlihat begitu sepi, nggak ada orang sama sekali. Mungkin karena emang udah malam hari, jadi orang itu udah pada istirahat. Hudar kayak masih nerka-nerka dan nginget-nginget ya jalan yang dilaluinya itu. Sepertinya dia tuh masih hafal sama jalannya. Hingga nih beberapa belokan sampai juga nih di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, yaitu rumahnya Yuda. Itu rumahku, pagar besi, Dar. Oh iya, ternyata udah banyak yang berubah ya, Yud. Ya udah langsung mobil pun jalan dan parkir di depan rumah Yuda. Nah di situ Yuda sempat nawarin tuh sama Hudar, mau mampir dulu nggak, Dar? Nggak deh, Yud, karena udah malam gue langsung aja. Dan anehnya pada saat itu si Yuda nih langsung masuk begitu aja lewat pintu samping rumahnya. Padahal si Yuda itu belum pamit dan bilang makasih sama si Hudar. Loh, aneh nih bocah, kok jadi nggak sopan gini, pikir si Hudar pada saat itu. Karena zaman dia kenal dulu, si Yuda ini orangnya sopan banget. Ah ya udahlah, akhirnya Hudar pun jalan tuh ke arah mobil. Tapi pas dia belum masuk ke mobil, ada bapak-bapak yang buka pintu rumahnya Yuda. Bapak itu senyum ke arah Hudar dan ternyata itu adalah bapaknya Yuda. Bapaknya pun akhirnya ngajakin si Hudar nih buat masuk ke dalam dulu. Karena emang bapaknya itu tadi penasaran, kok malam-malam gini ada orang lewat gitu loh, ada kepentingan apa? Dan di situ juga Hudar mendapat kabar yang membuat dia sangat shock. Bapak, Ibu, masih ingat dengan saya? Saya Hudar, teman SMA-nya Yuda. Tadi dia pulang bareng saya. Jadi begini nak Hudar. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ini akan membuat kamu kaget. Kenapa Pak emangnya? Sebenarnya Yuda udah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Almarhum sakit keras ketika sedang tinggal dan kerja di Jakarta. Nah Hudar, Pak, itu nggak bener kan? Tadi dia baru aja saya antar pulang Pak. Tadi dia masuk kok. Hudar benar-benar bingung, takut sekaligus sedih juga ya karena dia kehilangan teman seperjuangannya. Hudar masih nggak percaya ya, hatinya tuh setengah menerima lah. Terus tadi yang bareng sama gue itu siapa? Bapak dan ibunya Yuda tuh kayak masih terus nenangin si Hudar ini ya supaya tenang. Dan setelah agak tenangan dikit ya, walau masih sedih dan kaget, Hudar ini mikir mungkin ada maksud tertentu nih di balik peristiwa ini. Bisa aja si Yuda ini pengen ngasih tahu Hudar ya tentang keadaannya dan sekaligus agar si Hudar ini datanglah ke kuburannya, ziarah gitu, mumpung lagi pulang kampung. Dan entah gimana ya, nggak tahu yang bener itu kayak gimana. Yang jelas Hudar itu mendoakan nih agar sahabatnya itu dapat diterima di sisinya. Dan di lebaran kali itu, Hudar pun pulang kampung dengan perasaan yang sedih karena teman seperjuangannya sudah meninggalkannya. Ma, ada Om di situ. Itu dia guys, sebuah cerita dari Hudar ya, dimana ternyata ini akhirnya tuh plot twist. Dan menurut gue ini juga salah satu cerita terepik pada saat lagi pulang kampung. Kira-kira nih apakah ada maksud tertentu dari Yuda? Boleh banget dong komen di bawah. Emang kan kita tuh sering denger ya, misalnya ada kisah orang yang pulang kampung ternyata temennya udah meninggal. Terus juga lagi ngapain ternyata keluarganya itu udah meninggal.
Pernah nggak sih ada dari kalian yang ngalamin juga hal kayak gini? Boleh banget dong komen di bawah. Siapa tahu bisa diundang di Om Mamat. Dan entah juga ya apa maksud dari kejadian-kejadian yang sering kita dengar seperti ini ya. Apakah mungkin mereka itu ingin didoakan gitu loh, ataukah mungkin mereka juga ingin mengingatkan kalau ada kehidupan setelah kematian. Entahlah, gue juga nggak tahu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Bisa banget komen di bawah. Sekali lagi makasih buat Bristory yang udah ngizinin gua buat bacain ceritanya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ritya, RJ5 undur diri. Ciao.